Sudirman, saya CGP angkatan 10 dari SMA Negeri 24 Sebagian Barat, Kabupaten Sebagian Barat. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi sebagai tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Telah hadir di samping saya ini rekan sejawat saya, namanya Pak Hardin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada rekan sejawat saya. Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kan sebelum Pak melakukan observasi, saya dulu melakukan observasi. Saya ingin bertanya Pak, Pak mengajar mata pelajaran apa ini? Mata pelajaran fisika. Kemudian materi Materinya tentang pengumpulan. Saya ingin sebelum Pak melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Ketika Pak menyampaikan materi pengukuran khususnya mata pelajaran fisika, apa tujuan pembelajaran Pak? Ya, jadi tujuan pembelajaran di sini ada 3 Pak yang akan saya sampaikan. Yang pertama, menganalisis besaran dan satuan dalam fisika. Yang kedua, membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, menyerahkan konsep besaran dan satuan dalam perhitungan fisika. Baik Pak, saya luar biasa. Kemudian saya lanjut pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja? Ya, jadi area pengembangan yang saya akan capai yang pertama Pak, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa tentang materi pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat luar biasa. Kemudian ketika untuk mendapat tujuan belajar ini, tentunya saja Pak punya strategi. Strategi apa yang Bapak persiapkan? Strategi yang dipersiapkan di sini yaitu adalah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 2 Pak, diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Iya, sangat luar biasa. Diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Berarti itu strategi yang tersiap ya. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan sukses untuk observasinya. Sampai ketemu di observasi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, doanya selesai. Semuanya hadir?
dicari masa jenis ya, masa per volume. Nih, kita lihat di sini kilogram, meter, mengkali 3 dan seterusnya. Bisa disimak dan bisa dilihat dengan baik. Ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Laudin Irman, sarjana pendidikan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 24 Bagian Barat, Kabupaten Sera Bagian Barat, Provinsi Maluku. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, dan di depan saya ini sudah didampingi oleh dua orang yang sangat luar biasa. Yang pertama Ibu Dwi sebagai pengajar praktik saya, dan sudah kurang lebih mendampingi saya sudah PIE ke-5. Alhamdulillah, semoga belajar dengan baik. Yang kedua, ini adalah merupakan rekan sejawat saya, namanya Lahardin SSI. Beliau ini merupakan rekan sejawat yang akan saya kemarin sudah melakukan observasi, dan sekarang akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik, selanjutnya saya langsung akan melakukan percakapan. Assalamualaikum Pak Hardin, bagaimana kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Selamat siang Pak Hardin. Selamat siang, Pak Irman. Baik Bapak, ketika Bapak melakukan observasi kemarin, apa atau bagaimana kisah dan perasaan Bapak setelah melakukan observasi tersebut? Alhamdulillah, kesan saya yang pertama, saya sangat merasa senang karena melalui kegiatan observasi ini saya bisa menjelaskan diri saya sebagai seorang pendidik dan dalam proses belajar mengajar. Baik Pak, ketika saya lihat dan amati, siswa sangat antusias ketika Bapak menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena saya juga amati ketika menerapkannya, Bapak sudah memahami gaya belajar dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih banyak Pak. Tetapi Pak Hardin, perlu saya sampaikan juga, ada beberapa hal yang perlu Bapak harus tingkatkan. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Kira-kira Pak, apa yang saya harus perbaiki dan tingkatkan ke depan? Yang pertama itu, Bapak ketika melakukan diskusi, Bapak harus memberikan waktu yang lebih. Ketika saya diskusi, karena saya perhatikan kemarin Bapak terlalu singkat memberikan waktu. Yang kedua, Bapak harus memberikan umpan balik sehingga siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Misalnya Bapak memberikan beberapa contoh terkait materi pengukuran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa langsung melihat dan bisa langsung. Setelah hal tersebut dilakukan, dan pasti otomatis siswa akan mendapatkan stimulus atau rangsangan yang Bapak sampaikan tadi, sehingga siswa lebih aktif lagi. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Saya akan memperbaiki kekurangannya serta akan meningkatkan pembelajaran untuk berikutnya Pak. Iya, luar biasa Pak ya. Ya, semangat Pak ya. Karena kita pendidik ini jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai pendidik, karena sekarang ini memang pendidikan sudah semakin maju. Guru dituntut harus bisa dan bisa berbuat sesuatu, intinya berdampak pada murid. Ya baik Pak. Semoga di pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi ya Pak, serta dalam proses pembelajaran siswa lebih aktif lagi. Ya Pak, saya akan usahakan untuk pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Dan terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Pak ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan pada pasca observasi ini akan menjadi sebuah catatan, sebuah masukan buat baik Bapak, saya juga ke depannya, karena yang namanya guru kita tidak terlepas dari belajar dan belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan pasca observasi, mungkin ada beberapa penguatan dari Ibu
kerja praktik, mudah-mudahan PKBM ini akan menjadi sesuatu yang berharga bagi kita sebagai masukan untuk berikan ke depan. Kepada Ibu pekerja praktik, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Dirman dan terima kasih khususnya untuk Pak Hadi karena sudah membantu Pak Dirman dalam proses observasi kelas sebagai salah satu tugas yang Pak Dirman lakukan sebagai seorang CGP dalam proses pendidikannya. Mungkin juga Pak Dirman sebelumnya sudah menyampaikan ke Pak Hadi bahwa Pak Dirman melakukan observasi kelas ini bukan tujuannya untuk mencari kesalahan-kesalahan Pak Hadi sendiri sebagai seorang pendidik, dan perkasi jawabnya dari Pak Hadi bukan mencari celah ya untuk menjatuhkan Pak Hadi sebagai seorang pendidik, tapi tujuan dari observasi itu atau supervisi kelas itu supaya kita bisa melakukan refleksi dari beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin dilakukan pada saat proses pembelajaran. Nah, seperti yang tadi kalau saya tidak salah ada 2 ya kendala yang Pak Hadi yang menurut Pak Dirman amati pada saat melakukan sebagai observer. Ada 2 kendala. Yang pertama yaitu waktu yang kurang optimal, waktu dalam memberikan diskusi yang kurang optimal. Terus yang kedua ada beberapa kurangnya penyampaian atau contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan materi pengumpulan kalau saya tidak salah ya. Nah, dari beberapa kendala atau kekurangan yang disampaikan oleh Pak Dirman itu, pasti Pak Hadi sendiri sudah merancang strategi bagaimana untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Jadi itulah gunanya kita diobservasi atau melakukan supervisi kelas, karena dengan mengetahui kesalahan-kesalahan kecil yang ada dalam proses pembelajaran, kita sudah bisa merefleksi diri dan sudah bisa merancang strategi yang baru untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terus tadi saya dengar juga pada saat observasi Pak Hadi sudah melakukan proses penerapan pembelajaran diferensiasi ya. Oke, sudah membagi kelompok-kelompok belajar ya Pak Hadi pada saat berdasarkan kebutuhan belajar siswa dari gaya belajarnya mereka ya Pak Hadi pada ini ya. Oke. Mungkin cukup dari saya. Semoga apa yang dilakukan Pak Hadi bisa bermanfaat juga, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan Pak Dirman bisa terus berproses sampai selesai pendidikan guru penggeraknya dengan baik. Terima kasih.